Shalom, perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Nama saya Salanois Frans. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian memori jangka panjang, jaringan semantik, frame dan script, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama pengertian. Memori jangka panjang atau long term memory merupakan ingatan yang disimpan di otak dan dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Memori jangka panjang ini biasanya diberi sebuah label sebagai memori eksplisit, semantik, serta memori implisit. Setiap ide pasti dikaruniai sebuah otak yang mempunyai fungsi untuk mengulas memori, menggerakkan banyak saraf untuk berpikir, serta yang paling penting, yaitu untuk menyimpan banyak data atau sebuah ingatan. Yang pertama ada procedural memory, merupakan contoh dari memori jangka panjang yang berhubungan dengan prosedur yang merujuk pada sebuah pengetahuan dengan cara mengajarkan sesuatu dalam sebuah dunia pekerjaan. Yang kedua, memori autobiografis, merupakan contoh jangka panjang yang berhubungan dengan seseorang mengenai masa lalu. Yang ketiga, memori sensoris, merupakan sebuah ingatan jangka panjang yang berhubungan dengan penyimpanan informasi yang sementara dibawa oleh panca indera. Yang kedua, jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan salah satu yang dipelajari dalam materi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jaringan semantik merupakan pengetahuan secara grafis yang menunjukkan hubungan antara berbagai objek. Dalam jaringan semantik terdapat gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antara berbagai objek, terdiri dari lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Tujuan dari pembuatan jaringan semantik yaitu untuk mempresentasikan organisasi dari ide-ide dalam materi pembelajaran agar dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Dengan mengajak siswa menganalisis struktur ide-ide yang dipelajari, berarti membantu kita untuk menganalisis struktur pengetahuannya yang akan membantunya untuk memadukan ide baru dengan ide yang sudah ada. Jenis-jenis jaringan semantik yang pertama yaitu umum dan khusus, teknik aplikasi, persyaratan kelanjutan, sistem komponen, sinonim, perbedaan, dan hubungan. Di sini terdapat skema dari jaringan semantik. Selanjutnya, frames dan script. Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain. Frame memiliki slot yang menggambarkan rincian atau atribut dan karakteristik objek. Frame biasanya digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman-pengalaman. Dengan menggunakan frame sangat mudah untuk membuat inferensi tentang objek, peristiwa, atau situasi baru. Karena frame menyediakan basis pengetahuan yang ditarik dari pengalaman. Hierarki frame kebanyakan sistem AL menggunakan kumpulan frame yang saling terkait satu dengan lainnya bersama-sama. Frame pada bagian dasar atau bawah disebut daun tree. Hierarki mengizinkan pewarisan sifat-sifat. Setiap frame biasanya mewarisi sifat-sifat dari frame dengan level yang lebih tinggi. Pewarisan merupakan mekanisme untuk membentuk pengetahuan yang menyediakan nilai slot dari frame ke frame. Naskah atau script. Script adalah skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu mempresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Perbedaannya, frame menggambarkan objek, sedangkan script menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, script menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Elemen script meliputi kondisi input, yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi atau berlaku suatu peristiwa dalam script. Yang kedua, track, yaitu variasi yang mungkin terjadi dalam suatu script. Prop berisi objek-objek pendukung yang digunakan selama peristiwa terjadi. Role, yaitu pesan yang dimainkan oleh seseorang dalam peristiwa. Skin, yaitu adegan yang dimainkan yang menjadi bagian dari suatu peristiwa. Dan hasil, yaitu kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Berikut ini adalah contoh skrip kejadian yang ada di ujian akhir semester atau jalur dan track. Yang pertama yaitu persiapan pengawas. Pengawas menyiapkan lembar soal, pengawas menyiapkan lembar jawab, pengawas menyiapkan lembar presentasi adegan,
mahasiswa masuk ruangan, pengawas mempersilakan mahasiswa masuk, pengawas membagikan lembar soal, pengawas membagikan lembar jawab, dan pengawas memimpin doa. Yang ketiga, mahasiswa mengerjakan soal ujian. Mahasiswa menuliskan identitas di lembar jawab, mahasiswa menandatangani lembar jawab, mahasiswa mengerjakan soal, mahasiswa mengecek jawaban. Dan yang keempat, mahasiswa telah selesai ujian, pengawas mempersilahkan mahasiswa keluar ruangan, mahasiswa mengumpulkan kembali lembar jawab, mahasiswa keluar ruangan. Yang kelima, mahasiswa mengemasi lembar jawab, pengawas mengurutkan lembar jawab, pengawas mengecek lembar jawab dan presensi, dan pengawas meninggalkan ruangan. Sistem produksi. Representasi pengetahuan atau aturan atau rule yang berupa yang pertama, antecedent, yaitu bagian yang mengekspresikan situasi atau premis atau pernyataan yang berawalan IF. Yang kedua, konsekuen, yaitu bagian yang menyatakan suatu tindakan tertentu atau konklusi yang diterapkan jika suatu situasi atau premis bernilai benar. Pernyataan berawalan ten. Konsekuensi atau konklusi yang dinyatakan pada bagian ten baru dinyatakan benar jika bagian IF pada sistem tersebut juga benar dan sesuai dengan aturan tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan backward atau forward dalam memilih metode penalaran. Yang pertama, banyaknya keadaan awal dan tujuan. Jika jumlah keadaan awal lebih kecil daripada tujuan, maka digunakan penalaran forward. Sebaliknya, jika jumlah tujuan lebih banyak daripada keadaan awal, maka dipilih penalaran backward. Rata-rata jumlah node yang dapat diraih langsung dari satu node lebih baik dipilih yang jumlah node tiap cabangnya lebih sedikit. Apakah program butuh menanyai user untuk melakukan justifikasi terhadap proses penalaran? Jika ya, maka alangkah baiknya jika dipilih arah yang lebih memudahkan user. Yang kedua, yang terakhir yaitu bentuk kejadian yang akan memicu penyelesaian masalah. Jika kejadian itu berupa fakta baru, maka lebih baik dipilih penalaran forward. Namun jika kejadian itu berupa query, maka lebih baik digunakan penalaran backward. Yang terakhir ada kesimpulan, representasi pengetahuan adalah cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lainnya dan dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalarannya. Demikian materi yang saya bawakan di saat ini. Terima kasih, Shalom.